Nah, ibu-ibu nih, kalau mau jantungnya sehat, mulai ngemil ini. Ya, semakin asli, semakin banyak makanan atau pangan yang Anda makan tadi, Bapak sekalian, yang tidak banyak mengalami pengolahan, apalagi langsung Anda kupas, semakin bagus. Ya, maka di depan tadi saya minta Bu Dokter Dea nyiapin kayak begituan tuh. Ya, rujak, ya. Ada yang ngantuk nggak? Nah, kalau ngantuk makanlah itu rujak. Ya. Gak apa-apa Bu, turunin aja Bu. Gak ngantuk. Tadi sudah ada yang merem-merem. Ya, rujak. Rujak tuh bagus nggak? Bagus, bagus banget. Ya. Tapi makan rujaknya kapan? Sebelum Anda makan dulu tuh rujaknya atau buahnya. Jadi buah itu mulai sekarang dimakan sebelum makan. Jangan makan buah setelah makan. Karena buah itu bukan buat cuci mulut. Cuci mulut itu pakai air kalau mau cuci. Ya, seperti itu. Jadi semakin alami dia semakin bagus. Jadi contohnya begini, Bapak sekalian. Ini aja nih. Sampel aja. Ini apel. Apel. Apel ini Bapak sekalian, kapan waktu terbaik kita memakan apel? Maka jawabannya saat dipetik langsung dari pohonnya, kalau punya pohon. Iya kan? Kalau punya pohonnya. Kalau nggak punya pohonnya, bagaimana cara kita mengkonsumsi apel? Setelah dipetik, jangan kupas kulitnya. Kenapa? Karena kulit ini pelindungnya. Kalau dia dibuka kulitnya, Allah menciptakan kulit ini untuk mencegah apel ini tidak karatan atau oksidasi bahasa kita. Ya. Maka buah-buahan itu sebenarnya aslinya semakin, atau jika buah itu bisa Anda makan sama kulitnya, makanlah sama kulitnya kalau bisa, meskipun tidak semua bisa. Contohnya apa? Durian gitu. Ya, bisa jontor bibirnya. Kayak begini. Jadi berarti kayak apel kayak begini contoh ya. Ini kita belum bahas tentang bagaimana perlakuan terhadap buah-buahan. Belum. Ini kita bicara, anggaplah ini apel yang benar. Ya, nanti saya kasih tahu caranya membersihkannya. Ketika dibuka kayak begini kan oksidasi dia. Oksidasi itu ya mungkin bahasa kita karatan gitu loh. Elektronnya hilang apa segala macam gitu kan. Makanya buah-buahan kayak begini, jika memungkinkan Anda makan sama kulitnya, makan sama kulitnya. Ya, tentunya dengan cara dibersihkan dulu, bukan dengan air. Kalau apel-apel impor kayak begini, pasti akan ada lilin di wax di situ. Ya, diapain? Dikerok. Kalau Anda kerok ini pakai silet atau yang cutter itu keluar dia. Ya, sejatinya buah-buahan kayak begini seratnya itu justru malah letaknya ada di dalam atau ada pada kulit. Ya, pisang juga sama, cuman kita kan nggak lazim makan kulit pisang. Tapi kulit pisang tuh kalau Anda baca risetnya juga mengandung antioksidan. Tinggi nggak? Tinggi. Bahkan contoh begini, apakah ada buah yang kulitnya tinggi antioksidan? Ada, manggis. Manggis itu kulitnya tinggi banget antioksidannya, tapi kita kan nggak bisa makan karena pahit. Maka dibikinlah pabrik-pabrik diolah segala macam jadilah sirup kulit manggis. Kayak seperti itu ya. Nah, itu prinsip pertamanya. Jadi semakin toyib yang Anda makan, ya, semakin toyib yang Anda makan, semakin sehat tubuh Anda. Ya, jadi mulai sekarang usahakan. Jadi saya kemarin waktu minyak goreng agak-agak langka dan mahal itu saya senyum-senyum aja gitu kan. Sebenarnya kalau ngerti ilmunya, ya kita butuh lemak betul, ya, tapi bukan lemak dari lemak nabati yang nggak sehat itu. Ya, contoh lemak apa? Ini kan lemak nih, kelapa. Kelapa ini Bapak sekalian, oh udah. Dagingnya kelapa ini kan lemak. Ya, protein, lemak, mineral, serat segala macam ada pada daging kelapa ini kan.
Airnya jangan tanya. Nah, ibu-ibu nih, kalau Anda lagi beli santan pagi-pagi, biasa beli kelapanya utuh kan? Jangan dibuang airnya. Sudah tahu kan? Jangan dibuang. Campurin madu sedikit ke dalam kelapa tadi, campurkan garam sedikit, Anda akan berenergi luar biasa. Ngandalin air kelapa itu yang bahkan gak ada nilainya itu, dibuang-buang. Ya. Dan mulai kalau mau jantungnya sehat, mulai ngemil ini. Ngemil. Ngemil apa? Daging kelapa. Tua. Kalau Anda bisa makan 1/4 aja daging kelapa tua tuh setiap hari, kan 1 butir tuh. 1/4 Anda makan tiap hari, jantung Anda akan sehat. Gak ada urusan sama cacing-cacingan, jangan fitnah cacing dengan kermi-kermian ya. Saya nggak tahu dapat dari mana itu cacing kermi. Gak ada urusan. Ya. Berarti kalau sudah jadi santan gimana? Kalau santannya diolah terus, nanti lama-lama dia jadi namanya VCO, kayak begini nih, VCO. Minyak apa? Kalau kita kan minyak kelapa perawan gitu kan, virgin coconut oil, cuman kita sebutnya VCO aja. Ya, makanya sebenarnya kalau ibu-ibu di rumah nggak ada kerjaan, mendingan Anda bikin minyak kelapa sendiri di rumah untuk kebutuhan goreng-goreng Anda daripada Anda pakai minyak sawit. Itu jauh lebih baik. Dokter di rumah minyak goreng juga goreng, tapi di rumah saya pakai minyak kelapa. Ya, saya di rumah pakai minyak kelapa. Kenapa? Karena minyak kelapa lebih baik daripada minyak sawit menurut yang saya pahami. Ya seperti itu. Jadi kalau nggak ada minyak goreng sawit, misalkan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bisa rebus, bisa kukus, bisa steam, bisa pepes, gitu loh. Ya, nah itu salah satu caranya. Itu baru lemak. Jadi salah satu masalah kita sekarang adalah lemak yang berlebihan. Ya, maka obatnya apa? Atau mungkin caranya gimana? Lemak lawan lemak juga. Jadi lemak yang tidak sehat tadi Anda ganti dengan lemak sehat. Contoh lemak sehat apa? Tadi udah dapetin kelapa, dagingnya terutama ya. Kemudian apalagi contoh lemak sehat? Alpukat. Ya. Kekeliruan kita makan alpukat apa? Alpukatnya 2 kerop, sisanya gula, air, es sama kental manis kan gitu. Ya. Jadi jangan pikir kalau minum jus pinggir jalan itu Anda sehat. Karena gula semua isinya. Ya. Sebenarnya yang sehat itu juga enak, Bu, kalau tahu caranya. Ya. Saya pernah begini, mengisi di satu kajian di salah satu masjid lah, saya nggak usah sebut di mana, itu DKM-nya tuh panjang lebar berbuih saya. Sudah berbuih-buih mulut saya bilang cobalah mulai sekarang stop gorengan, saya bilang stopnya minyak-minyak. Wah, habis kajian itu jamaah makan bareng gorengan. Sampai akhirnya bapak ini kirim DM, kirim WA ke saya. Dia pengurus, dia ketua DKM-nya. Saya kena serangan jantung, ya terimalah saya bilang. Bandel. Sudah dikasih tahu, nggak mau tahu ya sudah, Allah tegur. Makanya tadi kalau Anda paham yang atau mungkin kita tadi di awal kita loncat lagi balik ke tadi. Nah, kita ini kan bawaannya pengen makan terus. Bawaannya manusia karena punya nafsu, bawaannya pengen makan terus. Itu yang pertama. Bawaannya apa? Susah disuruh tidur kadang-kadang. Iya kan? Pertanyaannya bagaimana caranya Allah untuk menghentikan kita makan dan membuat kita tidur? Gampang, sakit. Iya kan? Kalau orang sakit nggak selera makan, puasa terus bawaannya dia. Iya kan? Dikasih tahu nggak mau tahu, oke, dibikin sakit sama Allah. Maka sakit itu rahmat sebenarnya. Waktu sakit gimana? Lemes, akhirnya tidur kan, istirahat. Disuruh istirahat nggak mau, disuruh memperbaiki atau menghentikan makan yang berlebihan nggak mau, udah sakit aja. Itu kan caranya Allah begitu.